Rumah tanggamu hancur, pekerjaanmu hancur, ekonomimu hancur, pelayananmu hancur. Tapi belum total. Manusia lama kita menghambat kita. Dan itulah sebenarnya sumber kehancuran kita. Yaitu manusia lama kita. Dengan segala nafsu-nafsunya yang harus dipatahkan. Tuhan tidak mengendaki kehancuran hidup anak-anaknya. Kamu harus membunuh, mematikan, membuang manusia lama atau monstermu. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abang. Kita masuk episode 1152. Saya didampingi oleh Pendeta Dr. Alvin. Mari kita mulai. Yang pertama dari seorang wanita usia 51 tahun, sudah menikah, memiliki 5 anak, tinggal di Kalimantan Tengah, jemaat karismatik. Shalom Pak, apakah dibenarkan gereja menonaktifkan pelayanan anggota jemaatnya hanya karena urusan hutang piutang? Dan apakah dibenarkan gereja mengeluarkan anggota jemaatnya yang lama tidak aktif di gereja karena berada di luar kota? Satu lagi Pak, di sebelah rumah kami ada tetangga yang sering melakukan ritual bakar dupa dan mandi kembang. Apakah itu berdampak dengan orang-orang yang tinggal berdekatan dengan dia, seperti menghalang rezeki atau bahkan membawa kegagalan bagi orang di sekitarnya? Mohon pencerahannya Pak. Apakah dibenarkan gereja menonaktifkan pelayanan anggota jemaat hanya karena urusan hutang piutang? Saya tidak tahu siapa pihak yang salah, siapa pihak yang benar. Tapi kalau seorang pelayan Tuhan hutang sana sini, dia harus dinonaktifkan. Sebab kalau dia tampil sebagai pelayan Tuhan, jemaat mempercayai dia. Maka dia menggunakan kepercayaan itu untuk meminjam uang. Dan ini merugikan jemaat. Oke. Tapi kalau dia di pihak yang benar, ya tentu tidak boleh dinonaktifkan. Dan apakah dibenarkan gereja mengeluarkan anggota jemaatnya yang lama tidak aktif? Saya tidak tahu apa untungnya menonaktifkan itu ya. Ya, tidak jelas. Mestinya tidak perlu. Tidak perlu dinonaktifkan. Ini kan bukan organisasi yang ada keterkaitan dengan hukum. Kalau masih terdaftar ya tidak masalah, tidak terdaftar juga tidak ada masalah. Di rumah tangga kami sering melakukan ritual bakar dupa mandi kembang. Apakah berdampak dengan orang-orang yang berdekatan dengan dia? Menghalangi rezeki? Saya kira tidak. Kalau seseorang itu memiliki kedekatan dengan Tuhan, tidak masalah. Oke. Ya. Berikutnya Pak, dari seorang wanita usia 67 tahun, seorang janda dan jemaat GSKI online. Shalom Bapak Erastus, saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan ayat Alkitab Yesaya 65 ayat ke-8? Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ini masa bangsa Israel ada di dalam masa krisis. Tetapi Tuhan masih menemukan ada orang-orang yang baik. Maka Tuhan tidak memusnahkan sama sekali bangsa itu. Oke, teruskan. Berikutnya, dari seorang pria usia 29 tahun, belum menikah, tinggal di Sumatera Utara. Shalom Pak dan seluruh tim, saya mau bertanya, bagaimana bisa orang yang sudah memiliki roh atau sudah mengecap karunia dan menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi bisa kerasukan roh jahat? Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Saya kira Yudas pun bisa termasuk salah satu murid yang mengusir setan dan mengadakan mujizat. Ya, 70 murid yang dikirim ke kota-kota yang mengadakan mujizat bisa termasuk Yudas, tapi Yudas ternyata masih bisa kerasukan iblis. Ya, oke.
Berikutnya dari seorang wanita usia 62 tahun, tidak menikah, tinggal di Banten, jemaat karismatik. Shalom Pak, saya pecinta suara kebenaran dan semua acara Bapak Erastus saya ikuti. Ibaratnya tiada hari tanpa Pak Eras karena Bapak sungguh mengubah hidup saya. Pertanyaan saya Pak, saya dapat berkat Sekitar sekitar 100 juta. 100 juta ya, dari pembagian keuntungan saya di perusahaan. Sebagian dari yang saya dapatkan itu sudah saya gunakan untuk kebutuhan saya dan saya berikan juga ke Rehoboth Foundation. Kira-kira 50 juta. Ya. Apakah bijaksana kalau saya menyerahkan semua Sungguh, ke GSKI Pak? saya berikan juga Crowd Foundation terpakai kira-kira 50 juta. Ya. Iya. Terus Apakah bijaksana kalau saya menyerahkan semua ke GSKI Pak? Apakah itu hanya emosi saya saja? Apakah saya melakukan tindakan benar atau tidak ya Pak? Tolong beritahu saya ya Pak, karena saya hanya ingin menuruti ajaran Bapak. Berikan seluruh yang kamu punya dan jangan hitung-hitungan sama Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik buat kita. Saya takut ini hanya emosi saya saja Pak. Tolong dijawab ya Pak, Tuhan terus memberkati. yang pertama, kalau kita mau memberi persembahan, harus minta petunjuk Tuhan. Yang kedua, kita juga harus mempertimbangkan bahwa kita juga punya kebutuhan untuk pribadi. Hidup kita pun juga pekerjaan Tuhan. Apalagi Anda seorang yang tidak menikah. Jangan saudara berikan seluruhnya untuk GSKI, tapi saudara sendiri nanti ibu sendiri membutuhkan. Nanti ibu kesulitan meminta tolong siapa. Jadi ibu juga harus mengalokasi untuk kebutuhan ibu sendiri, ya? Oke. Teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 21 tahun, single jemaat GSKI. Shalom Om Eras, saya sempat melihat Abam episode 1145 mengenai usul pembahasan atau kelas khusus tentang monoteisme untuk anak muda, agar mereka tidak gampang bingung dengan doktrin Trinitas. Di Abam episode 1136 juga membahas mengenai orang yang mau pindah agama karena bingung dengan doktrin Trinitas padahal rajin ke gereja. Akhir-akhir ini lagi banyak yang viral di mana banyak orang yang pindah agama Atau mualaf. karena saking bingungnya dengan doktrin Trinitas. Saya prihatin kalau generasi anak muda justru malah pindah agama karena bingung dengan konsep Tuhannya sendiri. Apalagi kalau ditanya, Tuhanmu ada 3 ya? Ada orang yang minder atau menghindari pembahasan itu. Bahkan biasa menjawab, tanya saja ke pendeta. Sampai ada statement bahwa orang Kristen belum final sama dengan Tuhannya selama berabad-abad. Belum final sama dengan Tuhan. Belum final dengan Tuhannya. Ya, Iya, selama berabad-abad. Ya. Ya. Jika berkenan Pak, bolehkah saya join atau mungkin saya boleh jadi volunteer untuk membahas atau diskusi? Sekaligus saya juga sambil belajar dan mendalami soal monoteisme ini Om. Maaf bila lancang Om, terima kasih. Semoga Allah Bapa di surga di dalam anaknya Tuhan Yesus memberkati Om Eras selalu dan juga seluruh tim Abam. Ini keren, ini Alek ini. Ya. Pria usia 21 tahun. Kamu keren, Lek. Nanti kamu saya kirimin PDF saya deh, ya. Iya. Kamu jadi teolog monoteisme. Saya kira bagus sekali ide kamu dan saya memperhatikan. Saya lagi menulis tentang Trinitas ini, monoteisme maksud saya. Dan saya terus merevisi karena banyak hal-hal baru. Aduh, rasanya tidak jadi-jadi. Oke, tapi dalam waktu singkat saya kira akan sudah lengkap, ya. Doakan Tuhan beri hikmat. Siap, ya. Hebat kamu, Alek, ya. Iya. Kamu jadi teolog monoteisme. Nanti diberi PDF-nya. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 16 tahun, seorang pelajar, tinggal di Sulawesi Utara, jemaat Pentakosta. Shalom Pak, bagaimana cara menguasai diri? Wah, ini pertanyaan bagus untuk anak usia 16 tahun, ya. Iya. Ini namanya haus dan lapar akan kebenaran. Saya tidak bisa menjawab dalam waktu singkat sebenarnya ini. Tetapi yang pertama saya ajak kamu ikut doa pagi, ikuti khotbah-khotbah saya
di true.id, karena di situ kamu akan belajar banyak kebenaran yang membuat kamu memiliki kecerdasan rohani. Orang yang memiliki kecerdasan rohani itu orang yang mampu menguasai atau mengendalikan diri. Ya. Lalu belajar di setiap peristiwa yang terjadi, kamu sungguh-sungguh fight dengan dirimu sendiri. Ada manusia lama dalam diri kita yang akan berontak atau bersikap atau merespon ketika menghadapi suatu keadaan. Saat itulah kamu belajar menguasai diri. Jadi tidak bisa otomatis bisa menguasai diri, harus fight dulu, harus ada masalah dulu, baru kita bertahan. Nah, saat itulah kita akan menjadi orang yang bertumbuh. Ya. Nah, untuk memiliki kekuatan bagaimana bertahan dan menang dalam situasi-situasi tertentu yang membuat kita kehilangan penguasaan diri, doa pagi membangun kecerdasan berpikir lewat true.id. Itu dulu, nanti kalau kamu butuh pembimbing, nanti Om Eras akan hubungi kamu lewat seorang konselor, membimbing kamu. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 45 tahun, sudah berpisah, memiliki 2 anak, tinggal di Jakarta, jemaat karismatik. Shalom Pak, saya mau bertanya. Saya pernah dinubuatkan pendeta atau penginjil dari Malaysia agar saya jadi pendeta. Usia saya waktu itu masih 13 tahun dan saya sudah melayani Tuhan di bidang musik waktu di kota Medan. Pendeta itu mengatakan kalau tidak jadi pendeta, hidup saya akan gagal dan hancur. Setelah nubuatan itu berlalu 30 tahun dan saya tidak respon, ternyata hidup saya benar gagal serta hancur. Rumah tangga saya hancur, pekerjaan saya hancur, ekonomi saya hancur, dan pelayanan saya hancur. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Oke. Kamu butuh pembimbing, nak. Hidupmu hancur. Kamu seperti benang kusut. Tetapi di dalam nuranimu itu masih ada kebaikan yang membuat kamu bisa dipulihkan atau bisa diperbaiki kembali. Kamu belum hancur total. Rumah tanggamu hancur, pekerjaanmu hancur, ekonomimu hancur, pelayananmu hancur, tapi belum total. Tuhan masih bisa memulihkan kamu. Pemulihan yang bisa terjadi membutuhkan perjuangan. Kamu tidak bisa mengalami pemulihan dalam waktu singkat. Kamu harus mulai dengan doa pagi setiap hari. Ikuti true.id setiap hari. Nanti Tuhan akan memberi jalan keluar, mendapat pekerjaan dulu misalnya. Kamu akan ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang baik misalnya. Kamu akan terbimbing, ya. Kamu akan terbimbing. Yang penting di sini kamu harus rendah hati. Harus meninggalkan manusia lama atau monster lama kita. Sebab kalau kita tidak berani meninggalkan, mematikan monster lama kita, manusia lama kita menghambat kita. Dan itulah sebenarnya sumber kehancuran kita. Yaitu manusia lama kita. Dengan segala nafsu-nafsunya yang harus dipatahkan. Tuhan tidak mengendaki kehancuran hidup anak-anaknya. Kalau hamba Tuhan itu menubuatkan jika tidak menjadi pendeta kamu gagal dan hancur. Kalau sedikit saya rubah kalimatnya, kalau kamu tidak melayani Tuhan, hidup kamu hancur dan gagal. Tidak harus menjadi pendeta, tetapi harus melayani. Apalagi kalau di gereja karismatik ya, seperti GSKI ini, banyak pendeta yang tidak full-timer bekerja di gereja. Tetapi juga memiliki pekerjaan-pekerjaan sekuler, tetapi melayani Tuhan di gereja. Kamu bisa begitu.
Ayo, balik kembali. Kau masih punya nurani yang bisa diperbaiki. Kamu harus membunuh, mematikan, membuang manusia lama atau monstermu. Sebab hanya itu yang bisa kamu lakukan untuk bisa dipulihkan. Selamat berjuang, ya, welcome home, selamat pulang. Kami akan melayani Anda jika Anda membutuhkan konselor. Harus dibimbing, ya. Tuhan mengasihimu dan kami masih mengasihi. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 30 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak, tinggal di Bali, jemaat GSKI. Shalom Pak, suami saya selingkuh dengan wanita lain yang tidak seiman dan saya melihat langsung perselingkuhan mereka. Ketika ketahuan oleh saya, dia minta maaf karena kilaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi seringkali ada wanita lain yang menghubunginya, dia mengatakan hanya teman sekolah. Inilah bahayanya jika suami saya sering ikut acara reuni sekolah, sehingga bertemu dengan teman-teman sekolah wanitanya saat acara reuni. Saya kesal, bahkan kecewa melihat sikap dan karakter suami yang tidak bisa berubah, karena latar belakang keluarganya ada juga yang senang selingkuh. Apakah mungkin sikap suami saya ini sudah keturunan dalam keluarganya atau bagaimana ya Pak? Saya tetap mendoakan suami saya walaupun sikap dan karakternya sebagai kepala keluarga sering mengecewakan. Saya pasrah kepada Tuhan dan selalu meminta kekuatan dari Tuhan agar bisa melalui semuanya ini. Saya mohon jawaban dan penjelasan dari Pak Eras terkait hal ini. Terima kasih Tuhan. Yang pertama, kalau memang dasarnya tidak dewasa rohani, maka gen orang tua akan bisa mendominasi. Ya, gen itu seperti peluru, peluru ke di dalam senapan. Tapi pemicunya itu individu itu. Orang tua memang memiliki gen buruk mengenai seks, tapi jangan ditarik. Kalau ditarik jadi dosa. Bagaimana supaya tidak menarik? Ya harus melekat dengan Tuhan, hidup dalam doa, bertumbuh dalam kedewasaan sampai peluru itu dikeluarkan. Atau kodratnya diubah, sama. Semua kita ini memiliki gen yang buruk. Yang harus berjuang untuk menanggalkan manusia lama kita. Kalau tidak ditanggalkan, ada impuls atau rangsang masih saja berbuat dosa. Jadi harus dimatikan lewat proses dari hari ke hari. Sehingga ketika ada impuls, ada rangsang, sudah tidak bisa lagi menggerakkan seseorang berbuat dosa. Jadi seperti ada aliran listrik, arus. Jadi kalau masih ada ikatan manusia lama dalam diri seseorang, ketika ada impuls atau rangsang, itu bisa nyetrum. Membangkitkan gairah. Itu yang pertama. Kalau dasarnya memang belum dewasa, dia akan jatuh. Bolak-balik jatuh. Nanti kilap, minta maaf, lagi sadar. Ketika dia melihat akibat perbuatannya itu memalukan, menghancurkan, ada penyesalan. Tapi itu kapok lombok. Itu kapok lombok. Kepedesan, dia masih nyomot lagi. Kapok lombok. Itu seperti tempat pelacuran di Tanah Abang. Dulu waktu saya tinggal di Tamburan, dari lantai 4, saya bisa lihat bedeng-bedeng rumah pelacuran Tanah Abang. Itu dibakar oleh Kamtib. Dibakar setiap kali. Tapi nggak lama dibakar muncul lagi. Kapok lombok. Nah, ini gambaran pria-pria yang tidak berani mematikan keinginan daging atau monsternya. Kebetulan saya pria. Dan saya lebih tua dari kamu. Sudah lewati perjalanan seperti ini. Dan memang perlu perjuangan. Dan sampai titik tertentu kita tidak akan lagi bisa bersalah. Benar bisa menjijikkan perbuatan itu. Kalau kita bertumbuh terus dalam kedewasaan rohani. Lalu yang kedua mengenai reuni ya.
reuni seringkali bisa menjadi ajang dosa berkembang. Memang tidak selalu, tapi peluang itu selalu ada. Dan saya sudah mendengar berkali-kali kasus ini. Cinta lama bersemi kembali. Apa itu? CLBK. Apa? CLBK. CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Oh, begitu. Semut-semut merah apa? Ya. Ada kan lagunya itu ya. Semut merah. Iya. Saya kadang-kadang mengutarakan lebih baik tidak usah ikut reuni-reuni yang membuat jatuh dalam dosa. Yang ketiga, menghadapi pria seperti ini, kamu hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Kamu tidak bisa ubah dia, yang bisa mengubah Tuhan. Tapi peranmu besar, kamu harus berubah. Kamu harus berubah, dan firman Tuhan mengatakan suami yang tidak takut akan Allah diubah oleh kelakuan istri yang takut akan Tuhan. Hadapi masalahmu dengan kesucian. Biar Tuhan yang berperang ganti kamu. Dan pasti kamu akan mendapat kemenangan dari Tuhan. Selamat berjuang. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 31 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta, jemaat Protestan. Ya. Shalom Pak Erastus dan tim Abam, saya baru putus hubungan dengan mantan pacar saya kira-kira 1 bulan yang lalu. Setelah kurang lebih 1,5 tahun berpacaran. Kami berpacaran memang bertujuan untuk menikah Pak. Namun kala itu saya masih berjuang untuk menyelesaikan studi S2 profesi dan masih dalam tahap awal merintis karir profesi saya. Beberapa kali ada pembicaraan bagaimana mempersiapkan pernikahan, terutama dari sisi keuangan yang jujur masih sulit untuk saya waktu itu. Selama 6 bulan terakhir ini, saya sering stres dan berjuang keras untuk meningkatkan penghasilan, serta mencari pekerjaan full-time yang membutuhkan profesi saya. Saya dan mantan saya itu tidak jarang berkonflik, yang akhirnya membuat kehidupan dan emosi saya kacau balau. Selama 6 bulan itu hingga kami putus, jarang sekali ada panggilan untuk interview project freelance, bahkan klien pun tidak terlalu banyak. Padahal saya sudah banyak berdoa, mencari kehendak Tuhan, dan berusaha yang terbaik, hingga beberapa kali jatuh sakit karena mengambil project yang jaraknya jauh dari rumah saya. Singkat cerita, akhir bulan Juni lalu saya putus dengan dia. Dia memutuskan saya dengan alasan tidak ingin melihat saya stres, banyak tekanan, dan dia juga bilang sudah hilang ketertarikan dengan saya. Padahal saya sudah mencoba untuk memperjuangkan hubungan ini. Setelah putus, saya kembali mencari Tuhan lebih lagi daripada sebelumnya. Dan Tuhan ingatkan kembali visi misi yang Tuhan letakkan dalam hidup saya. Meski peristiwa putus itu sangat membuat hati saya sedih, saya mendapatkan banyak hikmat yang Tuhan sampaikan lewat saat teduh dan doa pribadi saya. Lebih lagi, ada banyak sekali tawaran pekerjaan, proyek dan sejenisnya berdatangan Pak. Sampai saya harus memilah mana yang perlu saya ambil dan mana yang tidak. Pertengahan Agustus nanti saya sudah diterima untuk bekerja full time untuk mengembangkan layanan konseling di suatu sekolah Katolik dengan penghasilan tetap dan cukup menjanjikan jenjang karirnya. Saya memaknai ini sebagai penghiburan dan jalan dari Tuhan untuk memberkati serta membuat saya lebih berkembang dalam karir. Namun ada pertanyaan yang saat ini masih sedikit mengganggu saya Pak. Apakah yang saya alami ini adalah cara Tuhan berbicara kalau Tuhan tidak berkenan dengan hubungan saya ini? Waktu saya masih berpacaran seperti banyak pintu yang tertutup, sedangkan setelah putus, Tuhan banyak membukakan pintu-pintu yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Eras dan tim selalu. Yang pertama, kamu termasuk pribadi yang rentan. Mestinya dengan seumur ini kamu tidak perlu mudah stres atau depresi. Ya, kamu pribadi yang kurang kokoh atau kurang tangguh. Tetapi kamu pribadi yang dibelas kasihani Tuhan. Mestinya pacar kamu melihat situasi ini, dia menopang kamu dan berbelas kasihan. Tapi ternyata tidak. Kemungkinan dia juga ikut stres karena kamu tidak dewasa. Yang kedua, mungkin juga dia melihat masa depan yang tidak jelas karena kamu tidak memiliki penghasilan yang baik. Tetapi soal ini baiklah kamu lupakan dia. Kita tidak
hidup dengan masa lalu, kita hidup ke depan. Apa yang harus kita jalani dan apa yang harus kita hadapi. Sekarang kamu mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tetap, jalani itu dulu. Jalani itu dulu. Kenapa pikiranmu jadi ruwet begini? Kalau saya membaca ini, pikiran kamu ruwet seperti benang kusut. Dengan putusnya pacarmu, mestinya kamu ya sedikit mendapat keleluasaan. Sebab kalau masih ada pacar, pikiran kamu lebih ruwet. Lupakan dia, masih banyak wanita. Usiamu apalagi masih 31 tahun. Lupakan dia. Sekarang dalami, tekuni pekerjaan ini dan kamu makin profesional. Usahakan kamu akan dipercayai dan dibutuhkan di pekerjaan ini dan kamu melayani Tuhan dalam profesi ini. Ini jalani dulu. Jadi saya tidak melihat kamu punya masalah besar ini. Jadi mengapa Tuhan melakukan hal ini? Dulu waktu punya pacar, jalan saya begitu sulit, sekarang tidak punya pacar, malah jalan terbuka. Ya kamu tanyakan Tuhan dan biar kamu mendapat jawaban dari Tuhan sendiri. Kalau saya menjawab, nanti bisa salah. Kemungkinan juga memang Tuhan mau membuat kamu tidak dengan siapa-siapa dulu. Karena Tuhan sayang kamu. Oke? Ya. Teruskan, yang terakhir. Yang terakhir dari seorang wanita usia 48 tahun sudah menikah tinggal di Amerika. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, bagaimana menghadapi suami yang PTSD, Post Traumatic Stress Disorder? Setiap waktu bekerja, dia suka mabuk alkohol dan merokok. Suami saya itu sebenarnya orang baik, pekerja keras dan punya hati berbelas kasihan melihat orang yang susah. Saat dia mabuk, dia akan mendengarkan musik dengan volume keras, sibuk dengan sosial media untuk berbicara dengan teman-teman wanitanya, walaupun hanya obrolan-obrolan biasa. Karena dia selalu bilang ke orang-orang kalau dia sudah mempunyai istri dan sangat mencintai saya. Awalnya saya suka marah, tapi lama-kelamaan saya sudah mulai capek. Jadi sekarang saya diam saja. Saya selalu mendoakan dia supaya bertobat di sisa umur hidupnya. Pak Eras, apa yang harus saya lakukan agar bisa melihat suami saya berhenti mabuk dan merokok? Membuat suami saya Berhenti mabuk dan merokok. Apa yang harus saya lakukan? Apa itu? Apa yang harus saya lakukan agar bisa membuat suami saya berhenti mabuk dan merokok selain diam serta mendoakan dia? Ya. Saya takut. Saya takut dia terlambat untuk bertobat dan keburu dipanggil Tuhan. Terima kasih Pak Eras dan tim Abang. Saya tidak tahu berapa usia suamimu, tapi kalau kamu orang Indonesia tidak jarang suaminya jauh lebih tua. Jarang yang jauh lebih muda. Oke. Suamimu mengalami post-traumatic stress disorder. Ini apakah terverifikasi dari dokter, dari psikolog atau psikiater, atau ini hanya karena kamu memiliki pertimbangan? Tetapi yang jelas suamimu bukan orang baik. Dia baik karena memang belum ketahuan berbuat salah. Tetapi kesalahan yang belum melakukan kesalahan fatal. Kesalahan yang dia lakukan ini mabok, ngobrol dengan perempuan-perempuan, ini Pak pria yang tidak baik. Bukan ukuran pria baik. Hanya tidak parah. Kamu siap-siap saja, dia bisa melakukan hal yang tidak kamu duga. Hal yang lebih parah dari ini. Sebab dosa itu terjadi tidak langsung besar. Ya, itu dimulai dari gundukan kecil sampai jadi gunung nanti. Yang kamu lakukan sekarang melekat dengan Tuhan. Kamu mencintai suamimu agar dia bertobat, kamu sendiri yang harus bertobat. Kamu sendiri bertobat dulu, betul-betul mengalami pertumbuhan yang signifikan untuk bisa ditampilkan Tuhan menjadi saksi untuk mengubah suamimu. Kamu harus mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan, kesucian yang ekstrim, kehidupan rohani yang sungguh-sungguh kuat untuk mengubah suamimu. Itu saja. Dan siap ya mengalami situasi-situasi yang sulit di waktu mendatang. Saya kira itu saja jawaban saya.
Saudara, kita akan teruskan nanti di episode yang akan datang ya. Sampai jumpa. Tuhan berkati.